Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Belajar Hukum Channel. Kali ini kita akan sedikit belajar tentang kasus yang sedang ramai diperbincangkan, yang lagi viral, yakni tentang kisah seorang korban begal yang membunuh pelaku begal, namun malah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Sebelumnya mohon izin kami menyisipkan sedikit video dari iNews dan juga Kompas TV. Berikut cuplikan videonya. Dua pembegal tewas dibunuh korbannya di Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Buntut tewasnya kedua pelaku begal, korban malah menjadi tersangka pembunuhan. Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih kasus Amak Santi, korban pembegalan yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan setelah menewaskan 2 dari 4 begal yang menghadangnya. Kapolda menekankan bahwa kasus ini diambil alih oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat agar kasus ini terang benderang. Penetapan tersangka terhadap korban begal Murtadi alias Amak Sinta, warga Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, setelah membunuh 2 pelaku begal pada minggu kemarin tanggal 10 April menuai sorotan, menuai pro dan kontra, terutama di kalangan masyarakat ataupun warganet, yang mana mereka menyebut bahwasanya penetapan tersangka korban begal malah menjadi tersangka itu tidak benar ataupun keliru. Atau ada yang menyebut penetapan tersangka terlalu cepat sehingga terkesan terburu-buru. Walaupun pada akhirnya 3 hari setelah penetapan tersangka, korban begal Amak Santi akhirnya dibebaskan. Ia bebas setelah mendapatkan surat penangguhan dari Polres Lombok Tengah. Nah, sehari setelah proses penangguhan penahanan terhadap korban begal Amak Sinta, kasus yang semula ditangani oleh Polres Lombok Tengah kemudian diambil alih oleh Polda Nusa Tenggara Barat guna penyidikan lebih lanjut. Karena banyak pihak yang keberatan dengan status tersangka yang disandang Amak Sinta, sebab ia sejatinya adalah korban yang mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Mabes Polri pun angkat bicara melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Kabaris Krim Polri, Komjen Polisi Agus Andrianto, sebelumnya telah menyarankan kepada Kepolisian Daerah NTB untuk melakukan gelar perkara dengan mengundang pihak kejaksaan, para ahli, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Karena menurut Kabar Eskrim, para tokoh tersebut bisa dimintai pendapatnya untuk menentukan apakah peristiwa begal tersebut layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Bahkan Kabar Eskrim sendiri menilai bahwasanya apabila Amak Sinta terbukti membela diri sehingga berujung pada hilangnya nyawa pelaku begal tersebut, maka ia harus tetap mendapatkan perlindungan. Dan pada hari Sabtu kemarin, tepatnya tanggal 16 April 2022, Polda Nusa Tenggara Barat menghentikan penyidikan kasus yang menjerat Murtidi alias Amak Sinta, korban begal sebagai tersangka, dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Kapolda NTB, Irjen Polisi Joko Purwanto, menjelaskan bahwasanya dalam gelar perkara tersebut disimpulkan peristiwa Amak Sinta murni pembelaan. Tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam gelar perkara juga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil maupun material yang dilakukan oleh Amak Sinta. Nah, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30, tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Di kalangan para ahli sendiri, proses penetapan tersangka korban begal juga menuai pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kita ambil contoh pendapat daripada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram, yaitu Profesor Haji Zainal Asikin, yang menilai bahwasanya penetapan tersangka terhadap Amak Sinta terlalu cepat. Menurut Profesor Asikin, sebelum ditetapkan tersangka, diperlukan keterangan saksi ahli pidana untuk mengkonstruksikan apakah termasuk notware atau notware excess. Jika sudah ada keterangan ahli yang menyatakan unsur pembelaan terpaksa tidak terpenuhi, maka tindakan polisi sudah tepat. Namun, jika belum ada saksi ahli, maka polisi terlalu cepat menahan Amak Sinta dijadikan tersangka. Di sisi lain, ada beberapa ahli juga yang pro, artinya setuju dengan tindakan polisi menetapkan sebagai tersangka. Karena polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan masuk dalam kategori overmatch, loader, ataupun tidak. Namun, polisi harus menggali dan memuat seluruh fakta guna dihadapkan pada penentuan oleh jaksa yang kemudian dapat diputuskan secara adil oleh
hakim. Sedikit kita akan membahas tentang status tersangka. Nah, dalam dunia hukum ada status tersangka, terdakwa, dan terpidana. Nah, semua itu tergantung dari proses hukumnya. Kita bahas yang pertama, yaitu tersangka. Menurut pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Itu tersangka. Kemudian terdakwa adalah seorang tersangka yang diproses di pengadilan sesuai dengan pasal 1 angka 15 KUHP. Dan terpidana adalah seorang terdakwa yang telah dipidana melalui putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 1 angka 32 KUHP. Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya status tersangka diberikan kepada pelaku tindak pidana pada awal proses peradilan di kepolisian, yakni ketika telah dikumpulkannya bukti permulaan. Kemudian status terdakwa diberikan kepada pelaku tindak pidana pada proses peradilan di pengadilan, yakni ketika pelaku tindak pidana dituntut di muka persidangan. Ketiga, status terpidana diberikan kepada pelaku tindak pidana pada proses peradilan di pengadilan, yakni pasca putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa disimpulkan lagi bahwasanya tersangka ialah orang yang masih disangka. Orang yang masih disangka melakukan tindak pidana, artinya belum mencapai titik final, di mana titik final itu setelah adanya putusan dari pengadilan, setelah berkekuatan hukum tetap. Makanya jika atau seumpama kasus Amak Santi ini tetap berlanjut, maka masih ada proses-proses yang harus dijalani, yakni setelah berkas lengkap dari kepolisian kemudian limpah ke kejaksaan, kemudian dari kejaksaan barulah limpah ke pengadilan negeri, dan setelah berkas masuk ke pengadilan ada yang namanya proses persidangan. Nah, di dalam persidangan sendiri ada beberapa tahapan, yaitu ada dakwaan dari JPU, kemudian ada eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum jika ada, kemudian tanggapan atas eksepsi oleh JPU jika ada, kemudian putusan sela jika ada, kemudian pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti dan barang bukti, kemudian juga pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan terdakwa. Kemudian setelah itu ada tuntutan dari JPU, kemudian ada pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa ataupun penasihat hukum. Kemudian ada replik yaitu jawaban atas pledoi oleh jaksa penuntut umum. Kemudian juga ada duplik, yaitu tanggapan atas replik dari JPU tadi oleh terdakwa atau penasihat hukum. Dan setelah itu barulah putusan hakim. Bahkan setelah putusan daripada majelis hakim, apabila terdakwa dan juga kuasa hukum tidak puas, maka tetap mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum, yakni banding dan juga kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Nah, dari proses persidangan, nanti di sana akan terbukti apakah orang tersebut melakukan pembelaan diri sesuai dengan pasal 49 ayat 1 KUHP. Yang mana bunyi pasal 49 KUHP ayat 1 ialah tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Kemudian ayat 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Dan dari hasil persidangan itu, majelis hakim nantinya bisa menentukan apakah unsur-unsur notware atau suatu pembelaan terpaksa ataupun unsur-unsur notware excess, yaitu pembelaan darurat yang melampaui batas, itu terpenuhi atau tidak. Itu nanti hakim yang akan memeriksa dan yang akan memutuskan. Nah, jika memang iya, maka orang tersebut tidak bisa diproses pidana atau dipenjara. Jadi intinya, orang yang berstatus tersangka itu belum tentu bersalah dan belum tentu bisa dipenjara atau dipidanakan sebelum adanya putusan dari pengadilan, dari majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Demikian tadi sedikit pembelajaran tentang kasus yang saat ini lagi viral, yakni penetapan tersangka korban begal yang membunuh pelaku begal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.